semua, apa kabar? Terima kasih sudah mau klik video ini, jangan lupa di subscribe. Buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Saya punya nama Wilma Kayame. Saya biasa upload video setiap hari Senin dan Kamis tentang make up, tentang vlog, tutorial, dan semuanya. Nah, kan banyak sekali nih yang minta saya buat bikin video make up untuk pemula. Oke, jadi di video kali ini tuh sama berbicara tentang hal-hal yang harus kamu persiapkan sebelum belajar make up. Jadi ini sebelum kamu belajar make up. Saya sudah tulis, ini menurut saya pengalaman sendiri. Jadi kamu silahkan nonton, kalau kamu tidak suka ya di skip saja, tidak paksa. Oke, kita mulai. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum kamu belajar make up adalah kenali kamu punya wajah sendiri. Kamu punya kondisi muka, kamu punya kulit itu seperti bagaimana, kamu harus bisa kenali itu dulu. Nah, seperti misalnya, kamu punya muka tuh ada jerawat atau tidak, terus berminyak, kering atau normal, terus komedoan atau tidak, terus habis itu kamu punya pori-pori tuh apa ya, maksudnya kamu punya muka tuh berpori-pori besar atau tidak. Nah, kalau misalnya kamu punya muka tuh berjerawat, saya sarankan untuk kamu sembuhkan punya jerawat dulu sebelum kamu belajar make up. Sebenarnya bisa, make up itu bisa menutupi jerawat, tapi kalau misalnya kalian masih ada jerawat terus kalian make up, itu juga bisa tambah bikin kamu punya jerawat semakin infeksi, jadi kamu punya jerawat semakin banyak begitu. Apalagi kalau kamu habis make up terus kamu tidak bersihkan. Sama seperti saya juga dulu waktu SMA tuh, SMP, tepatnya SMP sampai SMA tuh saya punya muka tuh berjerawat sekali, dan jerawatnya tuh sampai luka-luka karena sap tangannya tidak bisa diam, sap tangan terlalu gatal buat pencet-pencet akan, jadi itu jadi luka gitu. Saya pertamanya tuh tidak pakai skincare apa-apa, saya cuma rajin cuci muka saja. Tapi sekarang masih masih muncul jerawat satu-satu gitu, terus sekarang masih ada banyak bekasnya, tapi bisa ditutupi dengan make up. Tapi lebih bagus lagi kalau kamu menghilangkan punya bekas jerawat, supaya kamu kalau make up ringan itu kelihatan bagus begitu. Selanjutnya tuh komedo. Kalau kamu ada komedo, maksudnya kamu punya komedo lagi parah-parahnya, baru kamu pakai make up, itu tuh tidak akan membantu guys, tidak akan membantu sama sekali. Jadi kamu harus usahakan buat hilangkan kamu punya komedo tuh, mungkin pakai masker atau kamu bikin skincare apakah, pokoknya kamu punya kebiasaan skincare itu kamu lanjutkan, kamu bikin saja. Selanjutnya itu pori-pori. Saya tidak tahu sih pori-pori itu pori-pori besar ya, maksudnya pori-pori besar tuh kayak macam yang ada lubang-lubang di sini, terus di hidung juga. Saya tidak tahu penyebabnya itu kenapa, saya tidak tahu, tapi sekarang itu banyak pore filling, itu tuh buat tutupi pori-pori biar kelihatan halus, lebih halus saja begitu. Nah, itu tentang kamu punya kondisi wajah secara keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk ke alis. Dulu saya punya alis itu tuh bentuknya kayak begini, kalian lihat. Iya, itu saya punya alis dulu. Terus saya pertama kali cukur alis itu kakak kelas, kakak kos juga, dia yang cukurkan sapu alis. Jadi alis juga tuh bentuknya tuh ada banyak, kayak ada yang dia punya alis tumbuhnya tuh sampai ke luar jalur. Terus ada juga yang sudah bagus. Kalau yang sudah bagus tuh memang paling mantap, sudah saya paling suka sekali alis asli yang tebal, bagus, dan sudah rapi. Tapi buat yang alisnya tidak rapi, buat yang alisnya tumbuhnya berantakan, itu juga kamu jangan berkecil hati, karena itu kan bisa akali sendiri dengan cara mencukur. Terus pokoknya kamu merawat alis baik-baik gitu saja. Kalau misalnya kamu punya alis mata tuh keluar jalur seperti saya punya, saya sudah pernah bikin videonya cara cukur alis, saya punya cara merapikan alis, kamu bisa klik di sini. Kalau yang sudah tipis tidak usah kamu bikin apa-apa, itu tinggal tambahkan pensil alis saja. Selanjutnya mata ini sesuatu yang penting sih menurut saya. Cuma sarankan kamu buat ini saja sih, kamu lihat kamu punya mata panda ini ada atau tidak sama kantong mata. Saya pribadi suka begadang, suka bangun sampai larut malam, jadi saya punya mata tuh panda sekali, atau ada hitam-hitam di bawah mata ini. Tapi kalau pas makeup tuh saya bisa mengakali sih pakai concealer atau lipstick di bawah mata sini biar dia tidak terlalu kelihatan panda gitu. Tapi kadang yang bikin saya jengkel itu kayak ada kerutan-kerutan di bawah mata, kayak kelihatan tua begitu. Jadi sekarang tuh saya lagi pakai eye serum, tapi saya tidak akan tunjukkan di sini juga, nanti di video selanjutnya mungkin. Kalau kamu yang mata masih putih, masih bening, maksudnya mata putihnya tuh masih bening, belum warna kuning, kamu harus jaga itu baik-baik, karena mata yang sudah kuning itu susah sekali buat dikembalikan warnanya ke warna asli. Selanjutnya itu bibir. Nah, kalau bibir umumnya kita yang melanin tinggi, melanin
Maksudnya umumnya tuh yang kulit hitam begini tuh punya bibir itu pasti yang di luar itu hitam, ya toh. Mungkin kamu semua juga pasti begitu. Atau mungkin ada yang sudah warnanya bagus rata semua pink begitu, ya puji Tuhan kalau begitu. Tapi kalau saya pribadi sendiri kan saya punya bibir ini kan di luarnya hitam, terus dalam tuh agak coklat-coklat begitu. Nah itu tuh saya biasa mengakali pakai lip liner, jadi untuk menyamakan dia punya warna semua. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika kamu punya bibir kering dan pecah-pecah. Apalagi kalau kamu punya bibir pas pecah-pecah, baru kamu tangan gatal buat begitu, buat kupas-kupas dap kulit kering. Jangan. Saya sarankan buat kamu yang kamu punya bibir pecah-pecah, kamu pakai pelembab. Karena begini, kalau misalnya kamu punya bibir pas pecah-pecah baru kamu tambah lipstick, itu tuh tidak sehat. Kamu punya bibir itu akan bagaimana, akan kering begitu, kamu tahu tidak? Ada sih lipstick yang melembabkan, tapi juga lipstick yang bikin kamu punya bibir tambah kering itu banyak. Jadi kamu harus pintar-pintar pilih lipstick. Tapi sebelum kamu pilih lipstick, kamu pintar-pintar bikin kamu punya bibir supaya lembab dulu. Nah jadi begitu. Terus hal selanjutnya yang harus kamu perhatikan, ini tidak kalah pentingnya, itu telinga. Kamu kalau mandi, kamu jangan lupa untuk bersihkan telinga di bagian dalam. Terus kalau kamu selesai mandi, jangan lupa untuk dibersihkan lagi. Kalau bersihkan telinga tuh tidak baik sih kalau setiap hari, kamu jadwalkan saja. Yang penting di bagian luar-luar ini tuh bersih. Jangan cuma perhatikan kamu punya muka saja, tapi telinga juga. Selanjutnya itu gigi. Nah kalau gigi, kita kan sebagai orang Papua tuh banyak yang suka makan pinang. Kebetulan saya di sini tidak makan pinang, tapi saya punya adik, saya punya saudara-saudara, saya punya teman-teman, sahabat-sahabat semua tuh kebanyakan makan pinang. Nah di sini saya mau tekankan buat kamu yang suka makan pinang, setelah makan pinang tuh jangan kamu lupa sikat gigi. Sikat gigi itu juga penting supaya kamu punya gigi tuh tidak merah, tidak kuning, tidak coklat begitu. Sebenarnya tuh tidak masalah sih kau punya penampilan mau bagaimana saja tuh, tidak ada yang permasalahkan. Cuma di sini saya mau kasih tahu buat kita semua yang mau, teman-teman semua yang mau belajar tentang makeup saja begitu, supaya kita kalau berpenampilan itu tidak hanya melulu melihat ke makeup yang kita pakai, tapi ke kita punya muka sendiri yang asli begitu. Nah terakhir yang tidak kalah pentingnya juga tuh rambut. Di sini saya lagi sambung rambut, saya minta maaf sekali, tapi saya punya video tentang rambut itu sudah ada, saya sudah pernah upload. Kalau kamu lihat silahkan tekan di sini. Pokoknya dalam dunia permakeupan tuh rambut tuh sangat penting. Kalau kamu punya rambut kering, kusut, itu tuh dilihatnya tuh tidak enak begitu. Kalau masalah rambut keriting, rambut lurus, rambut bergelombang, itu semua tidak masalah. Tidak masalah aku punya rambut bentuknya seperti apa saja itu tidak masalah. Yang penting itu harus sehat. Kau rambut itu harus sehat. Mau panjang, mau pendek, itu tuh tidak masalah. Jadi biar kamu punya penampilan itu secara keseluruhan tuh dilihatnya lebih bagus begitu, mulai dari rambut, terus dari mata, alis, terus bibir, sama kulit wajah, sama telinga, sama gigi juga, sama mata. Begitu. 7 hal itu sangat penting kamu perhatikan sebelum kamu belajar make up. Oke, jadi yang saya bicara di sini tuh menurut saya punya pengalaman pribadi sendiri. Kalau misalnya tidak cocok atau tidak pas untuk kalian yang lebih expert, itu maafkan saya karena saya juga tahu saya banyak kekurangan. Tapi semoga saja saya punya video ini membantu buat kamu yang mungkin masih mau belajar make up dari awal. Semoga saja video ini membantu kalian. Saya harap kamu mengerti apa yang saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Dan di video berikutnya saya akan kasih tahu tips-tips memilih base makeup. Oke guys, terima kasih sekali kamu sudah nonton sampai di akhir video. See you in the next video. Bye bye.